Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Bertemu lagi dengan Pak Langgeng pada pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan doa yang telah kita panjatkan tadi, nantinya kita dalam belajar diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, serta ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Langgeng mau tanya dulu nih, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bagaimana? Baik? Nah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan baik dan sehat, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu anak-anak ketahui ya, bahwa kesehatan merupakan harta yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita wajib untuk apa? Ya, benar sekali. Kita wajib untuk mensyukurinya serta menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Yakni dengan rutin berolahraga serta makan makanan yang bergizi, seimbang, sehat dan aman, serta minimal melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Nah, anak-anak, agar tidak terlalu lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, anak-anak, pada minggu ini kita akan mempelajari materi permainan bola besar yang pertama, yaitu sepak bola. Siapa di sini yang pernah sepak bola? Angkat tangannya. Nah, anak-anak, sebenarnya permainan bola besar ada banyak macamnya. Contohnya, ada bola voli, bola basket, futsal, sepak takraw, rugby, dan handball. Nah, untuk minggu ini kita akan fokus dulu pada pembelajaran sepak bola. Sebelum kita belajar tentang sepak bola, anak-anak harus tahu dulu apa pengertian sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu jenis permainan bola besar yang dimainkan secara beregu. Pemain dalam sepak bola berjumlah 11 orang dalam setiap timnya, maka sering disebut dengan kesebelasan. Kemudian, tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan, bukan gawang sendiri ya, sebanyak mungkin, dan menahan atau menghalangi bola lawan supaya tidak masuk ke gawang kita. Nah, lalu apa saja teknik dasar dalam permainan sepak bola? Ada 6 ya anak-anak. Yang pertama, menendang atau biasa disebut shooting. Kemudian yang kedua, menggiring atau dribbling. Yang ketiga, mengontrol atau controlling. Yang keempat, menyundul atau heading. Yang kelima, mengumpan atau passing. Dan yang keenam, lemparan ke dalam atau throwing. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana dalam permainan sepak bola. Karena namanya sepak bola, maka harus memakai apa? Bola, benar sekali. Kemudian yang kedua, memakai seragam atau biasa disebut dengan jersey. Yang ketiga, sepatu sepak bola. Serta yang keempat, menggunakan kuns. Kemudian prasarannya apa saja? Pertama, pastinya menggunakan gawang, menggunakan juga lapangan, kemudian juga tiang bendera untuk tendangan sudut. Sebagai lanjutan, anak-anak, untuk pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola yang digunakan berkisar antara 100 sampai dengan 120 meter. Kemudian panjangnya antara 65 sampai dengan 75 meter. Lalu berapa waktu lama permainan sepak bola? Lama permainan sepak bola adalah 2 kali 45 menit ditambah dengan waktu istirahat selama 2 menit di antara kedua babak. Kemudian jika kedudukan sama imbang, tim A mencetak gol sebanyak 2 gol, tim B juga mencetak gol sebanyak 2 gol, jadikan kedudukannya imbang 2 sama, maka akan diadakan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit.
Gitu ya anak-anak. Nah, agar anak-anak lebih jelas, ini adalah contoh gambar gawang. Gawang ini tingginya 2,44 meter. Kemudian lebarnya 7,32 meter. Paham ya anak-anak? Ini contoh gambar gawang. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang teknik dasar dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada teknik menendang atau biasa disebut apa tadi? Shooting. Nah, menendang ini bisa dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam. Juga bisa menggunakan punggung kaki seperti gambar nomor 2 ini. Juga bisa menggunakan kaki bagian luar seperti gambar nomor 3 ini. Kemudian untuk teknik sepak bola yang kedua adalah menggiring. Bagaimana? Yang pertama, bisa menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Juga bisa dengan menggiring menggunakan kaki bagian luar. Serta yang ketiga juga bisa menggiring menggunakan punggung kaki. Begitu ya. Untuk teknik sepak bola yang ketiga adalah mengontrol atau menghentikan bola. Bagaimana? 1. Bisa dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, bisa menggunakan punggung kaki seperti pada gambar nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga juga bisa menggunakan kaki bagian luar. Serta yang keempat menggunakan telapak kaki. Biasanya kontrol telapak kaki ini digunakan untuk mengontrol bola pada saat permainan futsal. Teknik yang selanjutnya adalah menyundul. Menyundul ini ada 3 jenis. Yang pertama menyundul tanpa melompat. Ada juga menyundul sambil melompat ke bawah. Maksudnya arah bolanya ke bawah. Yang ketiga menyundul sambil melompat dengan arah sundulan ke samping. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk teknik yang selanjutnya adalah mengumpan. Loh Pak, gambarnya kok sama yang menendang tadi? Nah, yang membedakan adalah ketika menendang tadi itu biasanya bertujuan untuk mencetak gol ke gawang. Sedangkan mengumpan atau passing ini biasanya ke arah teman satu tim. Jadi mengumpan sesama teman satu tim. Lalu kalau tadi yang menendang itu bertujuan untuk shooting atau mencetak gol, menendang ke arah gawang. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Untuk teknik yang selanjutnya adalah melempar atau throwing. Nah, di saat melempar, kaki dari si pelempar ini tidak boleh menginjak garis atau berada di dalam lapangan. Harus berada di luar garis. Seperti contoh pada gambar ini, anak-anak perhatikan. Kaki si pemain berada di luar garis. Begitu ya. Nah, cukup itu dulu pembelajaran pada minggu ini. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak mencermati serta memperhatikan video ini. Kemudian melakukan merangkum dari apa yang telah Pak Lang sampaikan. Begitu ya. Dicatat di buku tulis, kemudian difoto, dan diupload di Google Classroom. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.